Coba bayangin, cuma dari selembar surat pengumuman yang mungkin aja kelewat dibaca, tapi bagi ribuan guru di Indonesia, ini tuh kayak tanda dimulainya sebuah perlombaan melawan waktu. Jadi, ada apa sih sebenarnya di balik surat edaran ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih biang keladinya, pengumuman resmi yang bikin semuanya jadi heboh. Kalau dilihat sekilas, ya ampun, ini kan cuma surat edaran biasa aja ya. Tapi coba deh perhatiin baik-baik. Ada satu kalimat kecil di situ yang mengubah segalanya. Oke, jadi apa sih yang bikin pengumuman ini jadi super urgent? Semuanya itu gara-gara satu hal, tenggat waktu, alias deadline yang nongol tiba-tiba. Dari semua tulisan yang kelihatannya ribet itu, sebenarnya semua mata tertuju pada satu angka ini aja, angka 7. Nah, ini dia kalimat saktinya. Sinkronisasi data sebelum tanggal 7 Maret. Dengerin ya, kata kuncinya itu sebelum tanggal 7. Dua kata itu yang langsung menyalakan stopwatch buat semua orang. Artinya, semua data penting itu harus sudah beres dan dikirim paling lambat ya sebelum tanggal 7 Maret. Buat yang udah biasa ngurusin beginian, tanggal segitu tuh aneh. Cepet banget, jauh lebih awal dari jadwal normal. Jadi, ada apa sih sama bulan Maret? Eits, tapi sebelum kita jawab kenapa deadline-nya maju, kita harus paham dulu nih istilah-istilahnya. Emangnya apa sih sinkronisasi dapodik itu? Yuk kita bongkar satu-satu. Oke, pertama dapodik. Anggap aja ini tuh kayak otaknya sistem pendidikan kita. Semua, benar-benar semua data sekolah, guru, sampai murid di seluruh Indonesia ngumpulnya di sini. Ini pusat datanya. Terus ada yang namanya data GTK. Ini singkatan dari Guru dan Tenaga Kependidikan. Isinya bukan sekedar nama dan alamat ya. Ini tuh profil lengkap mereka. Jam ngajar, status sertifikasi, pokoknya semua hal yang nentuin karir dan tunjangan mereka. Nah, kalau sinkronisasi itu apa? Gampang banget. Prosesnya tuh mirip banget kayak kita nge-backup data HP ke cloud. Jadi, tiap sekolah tinggal upload data terbaru mereka ke server pusat. Kedengarannya simpel kan? Jadi alurnya tuh sebenarnya cuma 3 langkah. Sekolah, update data lokal, kirim ke server pusat, terus tinggal nunggu divalidasi. Gampang kan? Tapi ya itu, sekarang langkah nomor 2 yang soal ngirim data itu, tiba-tiba waktunya jadi mepet banget. Nah, ini kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa sih buru-buru banget? Jawabannya, percaya nggak percaya, ada hubungannya sama kalender libur nasional. Dan ini dia nih alasannya. Langsung dari sumbernya, libur hari besar keagamaan dan cuti bersama. Jadi semua kehebohan ini cuma karena sistemnya harus udah kelar sebelum pada libur panjang. Tunggu. Mungkin kalian mikir, loh apa hubungannya liburan sama data guru? Kayaknya nggak nyambung ya? Eits, jangan salah. Justru ini penting banget. Karena gini, kalau sampai deadline ini kelewat, ada konsekuensi serius. Jadi, apa sih resikonya? Apa yang dipertaruhkan di sini? Di surat resminya, bahasanya tuh hati-hati banget. Berpotensi, terkendala. Kelihatannya halus ya, tapi kata terkendala ini, wah dampaknya bisa panjang. Jadi, terkendala itu maksudnya apa? Gini, ini tuh kayak efek domino. Satu data telat divalidasi, bisa jadi tunjangan guru ikut telat cair. Dan parahnya lagi, bisa bikin kacau jadwal validasi buat 1 bulan penuh. Semuanya saling nyambung. Intinya begini, cuma karena telat satu klik atau ada satu data yang nggak sinkron, itu bisa langsung ngaruh ke dompetnya para guru. Ini udah bukan soal administrasi lagi, ini soal hajat hidup orang banyak. Jadi gitu ceritanya. Berawal dari pengumuman yang kelihatannya sepele, dikejar-kejar deadline yang mepet banget, sampai ke akibat yang benar-benar nyata. Ini ngingetin kita lagi ya, di balik setiap aturan birokrasi, ada nasib orang yang bergantung di situ. Ini jadi bikin kita mikir kan? Kira-kira ada berapa banyak lagi sih info-info krusial yang nyelip di notifikasi atau email harian yang sering kita abaikan? Mungkin lain kali kalau kita dapat pengumuman kayak gini, kita bakal ngelihatnya dengan cara yang beda. Makasih udah nyimak.